Kemerdekaan Indonesia harus mempunyai dua unsur, unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Apa sih maksud kedua unsur tersebut? Yuk kita bahas. Kalau kita lihat dari segi unsur konstitutif yang meliputi wilayah rakyat dan pemerintah yang berdaulat, Indonesia sudah memenuhinya. Namun, pasca proklamasi Indonesia belum memenuhi unsur deklaratif, yaitu pengakuan dari negara-negara lain atas kemerdekaan Indonesia. Mesir adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Secara de facto, Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 22 Maret 1946. Selanjutnya, pada tanggal 10 Juni 1947, Perdana Menteri Mesir menandatangani pengakuan kemerdekaan Indonesia secara de jure yang disaksikan oleh A.R. Baswedan dan Agus Salim. Penandatanganan ini merupakan awal mula hubungan bilateral antara dua negara. Persamaan pemeluk agama Islam dan rasa persaudaraan menjadi alasan Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia. Pengakuan kemerdekaan Indonesia ini tertuang dalam buku yang berjudul Indonesia, Islam, Demokrasi, karya Asyumardi Azra. Negara yang kedua ada negara Suriah. Meskipun Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaannya, namun Belanda masih gencar melakukan agresi militer. Tepatnya pada tahun 1947, Suriah mendorong ditambahkannya agenda melalui Dewan Perwakilan PBB-nya, yaitu Faris Al-Hori, untuk membahas kondisi apa yang terjadi di Indonesia. Agenda dengan tema Pertanyaan Indonesia ini berhasil didiskusikan oleh Dewan Keamanan PBB. Hal tersebut mendorong dunia internasional untuk menghentikan aksi agresi militer Belanda. Negara yang ketiga yaitu Lebanon. Pada tanggal 21 Juli 1947, Indonesia melanjutkan misi diplomasinya ke Lebanon. Dalam kunjungan ini, Agus Salim berunding langsung dengan Perdana Menteri Lebanon, yakni Riyad Al-Sol. Dan hasilnya adalah pemerintah Lebanon secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 29 Juli 1947. Yang keempat yaitu India. Pada tahun 1946, Indonesia melakukan diplomasi beras ke India yang diprakasai oleh Sultan Syahrir. Indonesia mengirim bantuan sebesar 500.000 ton beras kepada India yang saat itu mengalami krisis pangan akibat penjajahan Inggris. Dengan adanya diplomasi beras ini, India lantas gencar menyuarakan kemerdekaan Indonesia. Negara yang kelima ada negara Vatikan. Tidak hanya negara-negara dari Timur Tengah, negara dari benua Eropa Vatikan pun turut serta mendukung penuh atas kemerdekaan Indonesia. Hal ini disampaikan pada tanggal 6 Juli 1947. Hal ini ditandai juga dengan pembentukan Kedutaan Besar Vatikan yang berada di Jakarta. Vatikan dan Indonesia mempunyai prinsip penegaran yang sama, yaitu menginginkan perdamaian dunia dan menciptakan kerukunan antar umat beragama.